Ducati Desmosedici GP19 yang digunakan oleh Andrea Dovizioso akan segera dilelang. Motor MotoGP ini diprediksi bisa terjual di harga 15 miliar rupiah. GP19 yang dipakai Dovi akan dilelang oleh Iconic Auctioneers pada acara Iconic Motorcycle Sale berikutnya di NEC Classic Motor Show pada 9 November tahun ini. Lelang ini memberikan kesempatan langka bagi para kolektor untuk mendapatkan motor MotoGP asli yang merupakan motor balap pemenang balapan yang berasal dari Ducati Corse. Ditunggangi oleh Desmo Dovi yang berhasil meraih peringkat kedua pada MotoGP 2019. GP19 ini telah memberikan 2 kemenangan Grand Prix di Qatar dan Austria, serta berbagai podium. Motor ini dibeli oleh vendor saat ini dari Ducati Corse di Bologna dan disertai dengan sertifikat keaslian yang ditandatangani oleh Paolo Ciabatti, direktur olahraga tim saat itu. Motor ini disajikan dalam keadaan siap pakai dan dalam kondisi orisinal, lengkap dengan perangkat elektronik dan starter asli dari pabrik dan dilabur dengan livery Mission Wino yang ikonik. GP19 Ducati adalah kakek dari jajaran motor MotoGP Ducati saat ini, dengan asal-usulnya terlihat di semua versi GP20 sampai 25 berikutnya. GP19 mengandalkan mesin V4 1000cc DOHC berpendingin cairan dengan seamless shift gearbox yang ditempatkan dalam rangka Twin Spar Evo berbahan aluminium alloy. Tenaganya diyakini lebih dari 250 horsepower dengan kecepatan maksimumnya tembus 350 km per jam. Alex Marquez mengawali musim 2025 dengan sangat bagus, bahkan sempat naik podium beberapa kali. Tapi dalam 6 balapan terakhir, performanya menurun dan hanya sekali berhasil finish di podium. Di seri Hungaria kemarin, hasilnya juga kurang memuaskan, hanya finish ke-8 di sprint dan ke-14 di balapan utama. Meski begitu, Alex tidak mau panik. Ia menyebut kondisi ini sebagai riset kecil saja, bukan masalah besar. Saat ini ia masih ada di posisi kedua klasemen dengan jarak poin yang cukup aman dari Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Menurut Alex, gaya balapnya akan lebih cocok di Catalunya, sehingga ia berharap bisa tampil lebih kuat di sana. Ia juga menekankan bahwa performa naik turun adalah hal biasa dalam musim panjang MotoGP. Yang terpenting sekarang adalah tetap tenang, belajar dari kesalahan, dan fokus bangkit di seri berikutnya. Pedro Acosta, yang kini membalap di kelas MotoGP bersama tim Red Bull KTM Factory Racing, menyampaikan pujian mendalam terhadap Marc Marquez, rekan senegaranya, yang berhasil kembali ke puncak kompetisi setelah melewati masa-masa sulit. Menurut Acosta, comeback Marquez bukan sekadar kembali berkompetisi, itu adalah come back from hell to win again. Acosta menggunakan metafora kata dari neraka untuk menggambarkan tahap paling berat dalam karier Marquez, periode panjang cedera, dan kembalinya ke performa puncak. Acosta menekankan bahwa Marquez bahkan bisa saja berhenti setelah cedera patah tulang humerus yang berat, namun ia memilih untuk kembali dan berjuang keras hingga meraih kemenangan lagi. Bagi Acosta, itu adalah salah satu comeback paling brutal dalam dunia olahraga beberapa tahun terakhir, sejajar dengan kembalinya Michael Jordan ke basket setelah menepi beberapa waktu. Lebih lanjut, Acosta mengatakan bahwa ketika Marquez memenangkan kejuaraan musim ini, posisi pembalap itu akan sejajar dengan ikon olahraga seperti Rafael Nadal, Fernando Alonso, dan Pau Gasol. Acosta juga menyamakan Marquez dengan Valentino Rossi, 2 nama besar yang menurutnya pantas mendapat tempat yang sama dalam sejarah MotoGP. Legenda MotoGP Giacomo Agostini menjelaskan mengapa ia memilih untuk tidak memberikan nasihat atau motivasi kepada Pecco Bagnaia musim ini. Agostini percaya bahwa momen-momen penuh tekanan justru dapat menjadi beban, dan terkadang ketenangan tanpa tekanan lebih baik bagi psikologis pembalap. Agostini menggambarkan bahwa dalam hidup, terkadang kita mengalami momen yang sangat negatif. Setelah itu, mungkin menjadi lebih baik. Dalam situasi di mana Bagnaia mengalami musim yang sulit, termasuk masalah teknis pada GP25 dan ketidakberuntungan yang bukan kesalahannya, Agostini memilih untuk membiarkannya tenang tanpa tekanan. Meski performanya menurun,
Agostini tetap berharap Bagnaia bisa bertarung dan memberikan tontonan menarik, khususnya untuk melawan dominasi Marc Marquez. Harapan tersebut dilontarkan demi keindahan balapan dan demi penonton yang ingin melihat pertarungan antar pembalap terbaik. Joan Mir merasa kecewa setelah mencoba sasis baru di motornya. Alih-alih memberi peningkatan performa, perubahan ini justru membuatnya lebih kesulitan saat balapan. Joan Mir sudah merasakan ada yang tidak beres pada bagian belakang RC213V miliknya dalam race utama di MotoGP Hungaria. Di lap-lap awal, rider Honda Castrol itu langsung merosot drastis dari posisi ke-10 ke posisi ke-16. Apesnya lagi, dia crash di tikungan 5 pada lap ke-4. Mir mencoba melanjutkan balapan namun harus kembali ke pit dan mengakhiri balapan karena motornya bermasalah. Mir mengatakan motor terasa tidak nyaman di bagian belakang, terutama ketika harus mengerem. Akibatnya, cengkeraman ban jadi berkurang dan membuatnya sulit mengendalikan motor dengan baik. Di GP Hungaria, Mir dan Marini menggunakan sasis baru. Sebelumnya, rider asal Italia Luca Marini sudah menjajal sasis ini di GP Austria dan mampu beradaptasi dengan sasis tersebut. Namun Mir berpendapat bahwa perlu dilakukan penyesuaian setup lebih lanjut sebelum dia bisa memaksimalkan sasis tersebut. Dainese meluncurkan Project Apex, sebuah program penelitian dan pengembangan ambisius untuk menciptakan solusi keselamatan inovatif bagi semua pengendara motor. Dalam sesi uji coba di sirkuit Mugello, Italia, Dainese menghadirkan para pembalap terbaiknya, termasuk bintang muda Fermin Aldeguer, yang tampil sebagai yang tercepat di antara para talenta VR46 Academy. Valentino Rossi, sebagai ambasador Global Dainese selama lebih dari 2 dekade, turut hadir dan ikut tampil di lintasan. Bersamanya, tampak sejumlah pembalap VR46 Academy seperti Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Luca Marini, Celestino Vietti, dan pelatih mereka, Andrea Migno. Mereka juga ditemani oleh Fabio Di Giannantonio dan Andrea Iannone, serta talenta muda seperti David Muñoz dan Dani Holgado. Event ini terbagi dalam 2 sesi. Pada pagi hari, Aldeguer mencatat waktu 1 menit 51,925 detik dengan Ducati Panigale View 4R, unggul hampir 2/10 detik atas Morbidelli. Pada sesi sore, ia kembali menurunkan waktunya menjadi 1 menit 50,919 detik dan tetap menjadi yang tercepat dari semua peserta. Meskipun Bezzecchi melakukan 27 lap, ia tak mampu menyaingi catatan waktu Aldeguer. Sesi uji ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga representasi perpaduan antara legenda dan talenta masa depan. Semua demi satu tujuan, mendorong batas perlindungan dalam balap motor agar makin baik untuk semua.